Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Sebuah bintang memiliki massa M dan radius R berotasi dengan periode 32 hari. Karena adanya angin bintang, massa bintang tersebut berkurang sebanyak 50% dan radiusnya juga berkurang sebesar 25%. Berdasarkan penjelasan tersebut, periode rotasi bintang berubah menjadi titik-titik. Soal ini sebenarnya adalah tentang hukum kekekalan momentum sudut. Ini saya tulis terlebih dahulu hukum kekekalannya ya. Dan saya akan jelaskan kenapa ini hukum kekekalan momentum sudut. Jadi hukum kekekalan momentum sudut nanti, momentum sudut itu disimbolkan sebagai L awal ya, sama dengan L akhir. Nah, kenapa ini hukum kekekalan momentum sudut? Itu gini, kan di sini ada bintang ya, bintang awalnya itu dia bermassa M. Oke, ini adalah sebuah bintang seperti ini. Kemudian dia berotasi. Berotasi itu berarti berputar pada porosnya gini ya. Bintangnya itu berotasi ke sana misalnya, dengan kecepatan sudut sebesar, saya taruhlah namanya omega. Kemudian di sini disebutkan periodenya 32 hari. Jadi maksud dari periode 32 hari itu, satu rotasi dia butuh waktu selama 32 hari. Jadi jangan samakan dengan di bumi ya. Kalau bumi kan satu rotasi 1 hari. Nah di sini kalau bumi berotasi sebanyak 32 kali, berarti bintang ini baru berotasi 1 kali. Nah, karena di sini adanya angin bintang menyebabkan massa bintang itu menyusut menjadi berkurang sebanyak 50%. Jadi nanti misal massa awalnya itu adalah M, massa akhirnya menjadi setengah M gitu ya, karena dia menyusut sebesar 50%. Kemudian radiusnya juga berkurang sebesar 25%. Jadi misal radius awalnya itu saya tuliskan sebagai R, maka nanti radius akhirnya kalau berkurang 25%, berkurang seperempatnya, berarti kan radiusnya nanti tersisa 3/4 R. Nah nanti hal ini akan ngefek ke rotasinya, yang mana kalau dia lebih ringan dan radiusnya lebih kecil, maka bisa kita pastikan nanti rotasinya akan lebih cepat gitu, omeganya di sini. Jadi misal ini saya tulis omega, yang ini omega aksen misalnya, nanti pasti bisa kita pastikan bahwa omega aksen lebih dari omega. Karena kan jelas ya, dia lebih ramping dan masanya pun juga lebih kecil. Momentum sudut sendiri rumusnya adalah I dikalikan omega. Berarti ini kita bisa tulis sebagai I awal dikalikan omega yang awal sama dengan I akhir dikalikan omega akhir. Yang mana omega akhir itu saya sudah tuliskan sebagai omega aksen. I di sini adalah momen inersia. Jadi karena dia di sini bintang kita anggap sebagai bola pejal, karena bintang itu pada umumnya kan dalamnya tidak berongga ya, berisi penuh. Momen inersianya nanti akan menjadi 2/5 M dikalikan R kuadrat, sesuai momen inersia benda pejal. Kemudian dikalikan omega, I akhir berarti nanti sama ya, 2/5 MR kuadrat. Tetapi M-nya tidak lagi M, tetapi dia ini, setengah M. Berarti kita tulisnya di sini 2/5 dikalikan setengah M, radiusnya itu tidak lagi R, tetapi 3/4 R. Berarti 3/4 R kita kuadratkan, kita kalikan dengan omega aksen. Di sini 2/5-nya kita bisa saling meniadakan, M-nya pun demikian. Kemudian yang di sebelah kiri akan menjadi R kuadrat dikalikan omega, yang sebelah kanan setengah. Kemudian 3/4 kuadrat berarti kan 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16. R kuadrat berarti ya tetap R kuadrat dikalikan dengan omega aksen. R kuadrat dan R kuadrat saling meniadakan. Nah, jadi kita telah dapatkan nih sekarang omega aksennya ya. Yaitu omega sama dengan 1 kali 9 adalah 9, 2 kali 16 adalah 32. Ini dikalikan omega aksen. Kemudian omega sendiri atau kecepatan sudut itu adalah 2pi per T. T di sini merupakan periode atau periode rotasi di sini ya. Periode rotasinya tadi kan 32 hari. Berarti 32 hari yang di sini itu adalah T-nya. 32 hari. Nah, pertanyaan di soal itu kita mencari periode dari yang ini. Berarti T aksen yang kita cari. Nah, rumus ini kita masukkan ke sini. Sehingga nanti kita dapatkan 2pi per T sama dengan 9/32 dikalikan 2pi per T aksen. 2pi-nya saling meniadakan. Kemudian T aksennya kita pindah ke kiri, dia akan menjadi seperti ini. T aksen ya pindah ke atas, yang T di sini juga kita pindah ke kanan,
Jadi kan dia posisinya juga di atas. Jadinya nanti gini. Oke? Sehingga T aksennya akan menjadi 9/32 dikalikan T. T-nya adalah 32. Yang ini ya, 32 hari. Sehingga 32 dan 32 saling meniadakan, didapatkan hasil akhir, yaitu T aksen sama dengan 9 hari. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang E. Perhatikan gambar berikut. Sebuah bak mandi yang sangat luas memiliki lubang pada kedalaman 5 meter dari permukaannya. Jika diketahui tinggi bak secara keseluruhan adalah 10 meter, maka jarak terjauh yang dapat dicapai oleh pancaran air yang keluar dari lubang tersebut adalah titik-titik. Baik, sebelum kita mengerjakan soalnya, ini saya perlu perjelas terlebih dahulu fisiknya ya. Jadi, di sini ada kata-kata sebuah bak mandi yang sangat luas. Ini memiliki arti fisik bahwa luas penampang yang bagian atas ini, luas ini saya beri nama misalnya ini adalah luas A1, dibandingkan dengan luas lubang ini lubangnya sebenarnya sangat kecil gitu ya. Nah, seperti ini luasnya adalah sebesar A2. Jadi di sini A1 itu jauh lebih besar dari A2. Kemudian jika kondisi ini tercapai, maka nanti kita bisa menggunakan yang disebut sebagai teorema Torricelli, yaitu kecepatan air yang keluar dari lubang ini itu bisa dihitung menggunakan teorema ini, yaitu teoremanya adalah V sama dengan akar 2 dikalikan G dikalikan dengan, saya tulis sebagai Y saja ya. Y-nya itu adalah jarak dari lubang itu ke permukaan yang atas. Begitu ya, jadi syarat dari teorema Torricelli itu harus seperti ini dulu, bahwa A1-nya jauh lebih besar daripada A2. Nah, untuk kalian yang sudah paham dengan teorema Torricelli, itu bisa langsung pakai rumusnya nanti. Tapi misalnya ada yang belum paham sebenarnya teorema Torricelli itu dari mana, saya akan jelaskan terlebih dahulu dari persamaan Bernoulli. Jadi dari persamaan Bernoulli, itu kan ada persamaan seperti ini ya, P1 ditambah Rho GH1 ditambah setengah Rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah Rho GH2 ditambah setengah Rho V2 kuadrat. Titik 1 itu adalah titik di permukaan ini. Kemudian titik 2 itu titik di sini. P1 berarti dia adalah tekanan udara di sini. Tekanan atmosfer di situ saya bernama P1. P2 adalah tekanan di sini. P2. P1 dan P2 itu nilainya sama, karena sama-sama tekanan udara dan jaraknya pun tidak terlalu jauh di sini. Sehingga nanti P1 dan P2 itu akan saling meniadakan. Kemudian H1 itu adalah kedalaman lubang ini terhadap permukaan. Ini adalah H1 ya, atau kalau di sini sudah kita simbolkan sebagai Y, berarti nanti di sini kita bisa tulis sebagai Rho dikalikan G dikalikan Y. Sedangkan H2 itu ya jarak dari lubang ini ke lubang ini, berarti ya 0. Jarak dari titik itu ke titik itu sendiri. Sehingga Rho GH2 itu nanti ya 0 di sini. V1 itu adalah kecepatan aliran air turun ini. Nah, kalau dibandingkan V2 itu kan jauh lebih kecil ya, karena V2-nya itu memancar ke arah kanan ke sini. Sedangkan V1-nya kan seperti air yang habis gitu ya, lama-lama makin habis itu kan sangat pelan dibandingkan dengan V2 ini. Jadi V2 itu nanti jauh lebih besar daripada V1. Kalau V2 jauh lebih besar dari V1, maka kuadratnya V1 kuadrat itu bisa diabaikan terhadap V2 kuadrat. Ibaratnya gini, misalnya V1 0,01 misalnya. V2-nya saya taruhlah misalnya 25. 25 kan jauh lebih besar daripada 0,01 gitu ya. Kalau ini saya kuadratkan, kan jauh lebih besar lagi gitu. Yang ini 625, yang ini kan 0,0001. Nah, akibatnya dia bisa diabaikan gitu ya, V1 terhadap V2. Sehingga jika di sini ada V1 kuadrat dan di sini ada V2 kuadrat, maka yang ruas kiri itu kita bisa nolkan. Karena kita mengabaikan di sini. Mengabaikan nilai V1 kuadrat terhadap V2 kuadrat yang ada di kanan. Jadinya nanti seperti ini persamaannya. Sehingga Rho GY akan sama dengan setengah Rho V2 kuadrat. Rho-nya saling meniadakan karena nilainya sama. Setengah di sini kita pindah ke kiri. Jadi 2-nya ini kita pindah ke kiri menjadi 2 kali G kali Y sama dengan V2 kuadrat. Akibatnya V2 nilainya adalah akar dari 2 dikalikan G dikalikan Y. Sama seperti persamaan yang ini. Oke, sekarang kita sudah selesai dengan Torricelli-nya. Kita akan sekarang masuk ke soalnya. Jadi nanti kalau di soal itu pastikan langsung pakai teorema ini ya. Saya kira dihafalkan saja juga nggak apa-apa untuk keperluan ujian.
Jadi yang bagian ini saya kira saya hapus terlebih dahulu ya untuk yang bagian persamaan Bernoullinya, karena yang kita butuhkan itu adalah teorema Torricelli-nya di sini. Ini supaya lebih bersih saya kira saya hapus saja. Jadi di sini V2-nya itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan ya, itu adalah kecepatan pancaran aliran air ke kanan ini. Ini adalah V2 atau di sini sudah saya simbolkan sebagai V. Kemudian soal ini kan meminta kita untuk mencari jarak terjauh. Berarti kan dari sini ke sini. Ini saya misalkan sebagai X. Sekarang kalau kita lihat, aliran air ini kan berbentuk seperti gerak parabola. Gerak parabola itu adalah gerak yang dalam arah mendatar GLB, tetapi dalam arah vertikal adalah GLBB. GLB-nya itu untuk menentukan nilai X di sini, yaitu nilainya adalah V dikalikan dengan T. V-nya nanti bisa kita dapatkan dari teorema Torricelli yang ini. Tapi untuk T-nya itu kita menggunakan ini, GLBB ya, yaitu gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu adalah gerak dengan kecepatan awalnya 0 dalam arah vertikal. Ini kan dia kecepatannya itu hanya dalam arah mendatar ya, tetapi kan dalam arah vertikalnya itu air tidak memiliki kecepatan. Dia jatuh aja, makanya disebutnya jatuh bebas. Nah, pada gerak jatuh bebas itu berlaku persamaan seperti ini, bahwa H sama dengan setengah GT kuadrat. Nanti silakan dibuka, ini materinya ada di kelas 10 atau kelas 11 gitu ya, tentang penerapan dari GLBB pada gerak vertikal. H di sini adalah ketinggian lubang ini. Jadi kalau dia segini 5 meter, kemudian totalnya 10 meter, maka tinggi yang ini dia juga harus 5 meter, supaya totalnya 10 meter. Jadi di sini hanya adalah 5 meter. Gravitasinya kita bulatkan sebagai 10. Di sini adalah T kuadrat, berarti nanti di sini 5 sama dengan setengah kali 10 adalah 5 dikalikan T kuadrat. Atau T kuadratnya berarti 5 bagi 5 ya, sama dengan 1. Sehingga nanti T-nya sendiri ya akar dari 1, yaitu 1 skon. Artinya air dari posisi awal ini untuk mencapai titik ini, dia hanya butuh waktu sebesar 1 detik. Sehingga X-nya di sini kita bisa langsung hitung, yaitu V dikalikan T. V-nya adalah akar dari 2 kali G kali Y. Y-nya kan yang ini ya, tadi 5 meter. Berarti kita tulis 5 saja di sini, dikalikan dengan T. Berarti akar dari 2 dikalikan 10 kali 5, T-nya 1, berarti akar 2 kali 10 adalah 20, kali 5 berarti 100. Akar 100 adalah 10. Satunya meter ya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A.